Assalamualaikum teman-teman. Halo, Devi di sini. Welcome to my video. Oke teman-teman, perkenalin nama aku Devi Rahmawati. Devi Rahmawati. Yap. Dalam video ini aku mau ngerjain soal UTS. Karena kita lagi daring ya teman-teman. Jadi stay di rumah biar corona ini cepat berakhir. Oke. Tanpa basa-basi, sekarang kita let's move to the tutorial. Oke, soal pertama ini mata kuliah program komputer. Sekarang soal pertamanya itu kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan penggambaran grafik menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan grafik di sini yaitu mengenai permasalahan program linear. Soalnya, tentukanlah nilai maksimum dari fxy sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5 dengan syarat memenuhi pertidaksamaan berikut, di mana x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15, 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Ini tampilan awalnya ya teman-teman, karena grafiknya sudah diatur, sudah digrid, jadi kita tidak usah menggridkannya lagi ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita submit atau kita input ya teman-teman. Kita input persamaan yang diinginkan oleh soal. Ada kita yang utamanya dulu ya, ada 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15. Ingat gak? Ingat. 3x ditambah sama berapa tadi? Y atau 5y? Y iya. Y, oke. Tambah y kurang dari. Nah, di sini kita menggunakan tabel bantuan atau keyboard bantuan dari aplikasinya ya teman-teman. Kurang dari atau sama dengan 15. Kita juga bisa pakai sini. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, lalu pertidaksamaan yang diminta yang kedua adalah 2x ditambah 5y. Sedikit-sedikit bisa lupa. 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25 ya. Oke. Sudah menulis pertidaksamaannya, lalu kita enter. Oke teman-teman. Dan syarat yang keempat kelima mah pasti ingat, x lebih dari atau sama dengan 0, enter, dan y lebih dari atau sama dengan 0 juga teman-teman, lalu kita enter. Oke. Nah, lupa, kita klik dulu move graphic view teman-teman. Jadi baru kita bisa menggeser grafik dari program linear yang kita buat. Nah, di sini sudah terlihat terpampang nyata seperti kalistiwa ya. Oke teman-teman, receh sekali ya. Ini sudah grafiknya sudah terbentuk dari pertidaksamaannya. Selanjutnya, agar menarik hati dan minat mahasiswa itu yang tercinta, kita ubah menjadi grafiknya atau warnanya agar terlihat lebih indah ya teman-teman. Kita ubah warnanya dengan cara kita klik poin, lalu kita klik daerahnya. Di sini ada settings. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan bantuan di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang ininya ya. Udah diklik, ini lebih memudahkan.
Kita klik, lalu di sini ada color. Di color, untuk daerah yang pertama, yang A, aku akan memilih warna jeng-jeng-jeng. Tara. Oke, lucu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita pilih di sini nih. Kita klik di sini juga bisa. Kita klik daerahnya bisa, kita klik di sini juga bisa. Udah. Setelah itu kita pilih warna pinkish. Lucu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, aku akan pilih yang netral aja ya. Kita pilih yang netral aja. Yang ini aja. Oh, kurang enak ya gambarnya teman-teman. Ini warna apa dong? Warna biru aja. Biru. Oke, biru aja lah, biru. Yang D juga biru aja lah. Ya udah. Nah, di sini ada style ya teman-teman. Di style kita klik lagi yang A. Yang A, di stylenya di sini ada filling. Filling itu berarti kan isinya ya. Di isinya dari standar aku akan ubah menjadi hacking. Coba. Lucu ya? Lalu yang B, yang ini, daerah yang ini, aku juga akan ubah menjadi hacking. Oke. Sudah teman-teman. Lalu kita klik next. Nah, ketika warna dan stylenya sudah diubah, selanjutnya kita akan menginput, karena ini kan daerahnya ya teman-teman. Jadi ke sini kita akan input garisnya. Garisnya itu 3x ditambah y sama dengan, perbedaannya pakai sama dengan 15. Enter. Oke. Yang mana garisnya? Garis yang ini ya. Nah, yang ini. Terus ada 2x ditambah 5y tipo 5y sama dengan 25. Enter lagi teman-teman. Lalu ada x sama dengan 0, enter, dan y sama dengan 0, enter. Jadi, oke, ini fungsinya untuk apa? Ini akan kita gunakan untuk menentukan titik potong garis. Begitu. Kita klik Make Graphic View, kita geserkan agar lebih enak ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya daerah yang memenuhi dari 4 pertidaksamaan tersebut. Oke teman-teman, kita kan sudah gambar ya dari grafik pertidaksamaannya. Sekarang kita akan menentukan titik potong dari setiap garis tersebut teman-teman. Sebelumnya aku akan ngezoom dulu ya teman-teman biar kita fokus. Kita make graphic view biar kita fokus ke daerah yang merupakan bagian dari keempat pertidaksamaan tersebut teman-teman. Udah cukup jelas ya teman-teman? Ini ya. Oke. Pusing ya melihatnya? Oke teman-teman, sekarang kita akan menentukan titik potongnya ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita klik point, di point ada intersect. Kita klik intersect. Lalu setelah kita mengklik intersect, kita klik perpotongannya. Oke. Muncullah titik. Lalu kita klik lagi perpotongannya. Muncullah titik B. Lalu kita klik lagi perpotongannya. Muncul titik C. Dan kita klik perpotongannya. Muncul titik B. Oke teman-teman, kita kembalikan ke jadi muncullah ada 4 titik yang merupakan bagian dari penyelesaian program linear tersebut teman-teman. Nah, karena sudah ada 4 titiknya, sekarang kita akan membuat arsiran daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut dengan menggunakan poligon, dengan cara menggabungkan atau menghubungkan titik-titiknya dengan cara poligon.
hubungkan ke titik C dan kita hubungkan ke titik D, lalu kembali lagi ke titik A teman-teman. Oke, selesai. Arsiran daerah penyelesaiannya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke bukan titik A, ke puncaknya teman-teman. Puncak dari permasalahan soal ini yaitu permintaan soalnya adalah titik optimum atau maksimum, nilai maksimum dari pertidaksamaan tersebut teman-teman. Sekarang kita menilik lagi soal yang diminta. Nilai maksimumnya fxy sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5. Hafal nggak teman-teman? Hafal ya? Oke. 20x 30y 5. Dengan cara gimana? Dengan cara kita input. Nah, inputnya itu NA sama dengan NA itu artinya nilai dari titik A sama dengan tadi berapa? Ayo 30x ya. 30x ini jangan lupa masukkan A lalu ditambah 20 ya. 20y kecil ditambah 5. Kita cek and recheck. Oh, kebalik rupanya teman-teman. Maafkan. Di sini 20, di sini 30. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Iya betul. Iya baik. Udah ya? Udah betul nilai dari titik A dimasukkan dalam fungsi maksimum itu berapa? Setelah itu, oh iya lupa. Oh jangan lupa dimasukkan titik A nya. Oke, gini. Setelah itu kita enter. Nilainya ternyata 155 teman-teman. Sekarang kita coba di titik D. Caranya sama. Nilai dari titik D sama dengan 20x D ditambah 30y D ditambah 5. Setelah itu kita enter. Ternyata nilainya adalah 185,77 teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Belum puas. Coba lagi di titik C. Bukan belum puas, soalnya emang ada 4 titik teman-teman. Jadi harus dicoba melakukannya. Untuk melihat mana yang paling maksimum ya teman-teman. X titik C ditambah 30y titik C ditambah 5. Setelah itu kita enter. Oke, ternyata nilainya adalah 105 teman-teman. Dan yang terakhir, last but not least, kita masukin titik D. Nilai dari titik D sama dengan masukin persamaan 20x D ditambah 30y D ditambah 5. Oke, enter teman-teman. Nilainya 5. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman. Ternyata apa namanya? Nih teman-teman. Ternyata ya teman-teman. Ternyata di sini apa namanya? Nilai tertingginya itu adalah NB. NB ini nilainya 185,77. Sehingga terlihat ya teman-teman, dengan aplikasi GeoGebra ini penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15, lalu 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 25, lalu x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0, dengan nilai maksimumnya itu adalah 20x ditambah 30y ditambah 5. Ternyata titik maksimumnya itu yaitu
185,77. Nilai maksimumnya itu berada di titik B dengan nilai 185,77. Dan titik B ini besarnya adalah 3,45, gitu teman-teman. Yay! Kita munculkan ya titik yang merupakan penyelesaian dengan cara settings. Nah, di sini ada name and value. Di sini aku nggak akan munculin semuanya, tapi mau munculin semuanya juga boleh. Misalnya setting, lalu ada show label, name and value. Oke teman-teman, lalu yang kedua sama settings, name and value. Karena di sini kan tujuan utamanya kita menentukan nilai maksimum ya teman-teman. Oke. Iya nih, di sini ada A, B, C, D dan hasilnya adalah nilai maksimumnya berada di titik B, yaitu 3,86 dengan nilai 185,77. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat dulu ya soalnya. Nah, tadi kita udah ngerjain ya gimana menyelesaikan soal nomor 1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita kerjakan. Kita baca dulu soalnya. Gambarlah grafik dari fungsi trigonometri berikut, yaitu Y sama dengan 5 sin 2x dengan 0 dengan intervalnya yaitu x di mana x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Sekarang, let's move on to the GeoGebra. Sekarang kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Kebetulan di sini aku udah buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Lalu, sekarang tahap yang pertama harus kita lakukan adalah men-setting. Karena di sini layarnya sudah grid atau sudah ada garis-garisnya ya teman-teman. Sekarang kita melakukan pengaturan pada graphics. Caranya gimana? Caranya adalah klik kanan di layar, lalu klik graphics, oke? Maka akan muncul tab yang sebelah kanan. Ada basic, x-axis, y-axis, grid. Sekarang di basic pertama ya, kita ubah x-nya ini menjadi negatif 100. Oke. Nah, di sini ada x-max. X-max-nya kita ubah menjadi 208. Oke. Sekarang kita lanjut ke y. Di sumbu y, aku pengen membuat y minimum itu adalah negatif 5. Cukup negatif 5. Dan y maksimumnya itu adalah 5. Oke, sekarang kita berpindah ke x-axis. Klik. Oke. Di sini ada distance. Distance-nya kita centang, lalu setelah itu kita masukkan 30. Kita lanjut ke label. Di label kita pilih x dan di units kita pilih degree. Selesai. Setelah itu kita akan melakukan pengaturan di y-axis. Di y-axis kita melakukan hal yang sama, yaitu kita klik centang di distance. Klik. Setelah itu kita pilih 1. Nah, di sini ada label. Di labelnya kita pilih shift. Oke, selesai. Kita tekan. Nah, teman-teman, di sini grafik Cartesiusnya sudah mengalami perubahan. Di sini bisa kita lihat ya, sumbu x-nya sudah dalam derajat, lalu sumbu y-nya juga sudah sesuai yang kita inginkan. Lalu langkah selanjutnya kita input persamaan yang dipersoalkan dalam soal UTS ini. Ya, y sama dengan 5 sin 2x. Oke, 5 sin 2x. Y
keyboard dan pulang ya. Di sini ada fx, lalu kita klik save. Ya. Yang diminta adalah 2x. Jangan lupa memasukkan x, masukkan derajat. Oke, selesai. Setelah itu kita enter. Oke, muncullah grafik dari Y sama dengan 5 sin 2. Nah, ini dia teman-teman. Karena aku pengen dari amplitude settingnya dia tidak terlalu mepet garis, jadi kita lakukan pengecilan dengan cara bisa menggunakan mode graphic view. Di sini ada zoom in, zoom out dong ya. Kita klik zoom out, lalu kita klik. Nah, jadi lebih jelas ya, terpampang nyata. Oke, kita kembalikan lagi ke mode graphics, lalu kita bisa geser-geser di mode graphics ini. Oke, teman-teman. Sekarang tahap selanjutnya kita udah punya nih. Udah punya grafik dari Y sama dengan sin 2x. Nya seperti apa? Lalu aku ingin membuat grafik ini memiliki titik-titik potong dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Caranya gimana? Caranya di sini ada poin. Ya, di poin ini kita pilih intersect atau perpotongan. Di sini ada tulisan intersect, select intersection or two subject. Antara perpotongannya gitu ya. Kita klik. Udah diklik, kita klik grafiknya. Setelah klik grafiknya, kita klik sumbu X. Oke, muncul. Lalu kita klik juga. Kita bisa langsung klik juga di perpotongannya. Nah, karena yang diminta ini adalah interval dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka kita membatasi hanya sampai 360 derajat aja teman-teman, tidak sampai 450, 540 atau 630 atau selanjutnya. Oke, setelah itu di sini ada juga perpotongan dengan sumbu Y, tapi karena perpotongan dengan sumbu Y ini sama dengan perpotongan sumbu X, maka titiknya akan sama saja. Tapi kita lihat ya, kita klik grafik sumbu Y, lalu kita klik yang grafik sini, lalu kita klik grafik sumbu Y. Oke, jadi di sini masih perpotongannya di sini ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke ke move ya. Nah, di move ini kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini sudah ada perpotongan ada antara Y sama dengan atau grafik scene-nya itu dengan sumbu Y dan sumbu X. Selanjutnya aku ingin memunculkan titik puncak dari grafik ini. Caranya gimana? Caranya kita klik poin. Nah, di poin di sini ada extremum. Oke, kita klik extremum. Nah, setelah klik extremum, kita klik grafik fungsinya. Klik. Oke, langsung muncul kan ya? Muncul titik puncak, ada titik juga. Setelah itu kita kembalikan. Nah, oke. Setelah itu kita lihat ya. Nah, di sini titik-titiknya sudah muncul, titik-titiknya sudah ada, tapi belum memiliki nama ya, belum memiliki nama. Oleh karena itu, aku ingin memunculkan nama dari titik-titiknya dan juga nama dari grafiknya. Caranya gimana? Caranya kita klik kanan pada titik A, lalu kita klik settings. Oke, nah maka akan muncul settings. Lalu kita klik name and always. Sama untuk memunculkan titik-titik yang lainnya pun dengan cara yang sama. Kita klik
360 derajat, maka aku menambahkan sampai 360. Oke, yang terakhir, karena kita sudah memunculkan nama-nama atau titik-titik dari setiap titiknya, sekarang kita munculkan nama dari persamaannya atau nama porsinya. Caranya, klik kanan, lalu kita klik settings. Setelah itu, di show label, kita klik name and file. Tadang! Di sini muncul, ya baik. Lalu kita klik X. Setelah muncul, kita posisikan ingin menyimpannya di mana. Oke. Sudah ya teman-teman. Kita simpan aja di sini ya, di bawah. Karena ini melingkar, jadi batasnya sampai sini saja. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Inilah hasil dari penggambaran grafik fungsi Y sama dengan 5 sin 2x dengan total dari 0 sampai 360 derajat dan memiliki amplitude 5, yaitu dengan titik maksimumnya 5 dan titik minimumnya pun negatif. Nah teman-teman, karena di sini intervalnya 360 derajat, berarti dan di persamaannya itu 2x, maka dalam 360 derajat ini memiliki dua gelombang ya teman-teman. Jadi ada dua bukit yang ini dan bukit yang ini, dan ada dua lembah yang ini dan lembah yang ini, sehingga sudah betul penggambarannya bahwa grafik dari Y sama dengan 5 sin 2x itu seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah